Malam, perkenalkan nama saya Muhammad Fanaiki dari Sekolah Teknik Elektronik dan Informatika Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dan juga karya ilmiah dari yang sudah kelompok saya buat, yaitu analisis perbandingan kualitas operator jaringan 5G di Jatinangor. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah apresiasi kepada anggota kelompok dan juga kepada Ibu Sira Kamila Dewanti yang sudah membimbing kami dalam membuat laporan ini. Selanjutnya adalah mengapa kami melakukan riset ini atau analisis ini. Yang pertama adalah karena teknologi 5G itu sudah banyak tetapi masih belum merata. Nah, oleh karena itu kami membuat latar belakang, dan pertama adalah pertama itu evolusi teknologi. Jadi evolusi teknologi itu dari 1G hingga 5G, yang sekarang tuh sudah banyak 5G kan. Nah, karena berevolusi, otomatis masyarakat tuh mau menggunakan 5G itu, sehingga menyebabkan penggunaan HP dan internet yang masif. Nah, karena banyak internet atau pengguna internet yang beredar, tentu memaksa kebutuhan akses yang cepat di Jatinangor, sehingga 5G itu hadir di Jatinangor. Nah, namun lag dan gangguan koneksi itu menyebabkan kualitas sinyal berbeda, apalagi karena infrastruktur yang berbeda menyebabkan kualitas sinyal berbeda. Tapi 5G itu harus hadir di Jatinangor. Nah, bukti lag dan gangguan koneksi itu berbeda itu apa? Pertama itu ada riset terdahulu, yaitu untuk referensinya kami menggunakan Semarang dan Medan. Nah, oleh karena itu untuk melakukan analisis di Jatinangor, kami melakukan analisis 3 operator di 5 desa Jatinangor, dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan mana operator yang baik. Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian kami adalah, yang pertama, operator 5G itu mana yang paling bagus gitu. Jadi tujuannya adalah menganalisis dan membandingkan kualitas jaringan 5G antar operator. Kemudian faktor apa aja yang mempengaruhi perbandingan kualitas antar operator. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor teknis dan lingkungan yang mempengaruhi performa. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa jaringan 5G? Yaitu mengetahui cara meningkatkan performa jaringan 5G di Jatinangor. Nah, jadi ini adalah masalahnya apa, kemudian ini solusinya. Nah, tentu kami tidak melakukan riset secara menyeluruh di Jatinangor. Kami hanya memaksa untuk ruang lingkup kajian itu hanya di 5 desa. Yang pertama ada desa Hegamana, terus Cikeruh, Cipancing, Cibesi, dan Sayang. Nah, sebelum kami memaparkan hasilnya, berikut ini adalah landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan hasil-hasilnya. Yang pertama tuh teknologi seluler dan evolusi 5G. Jadi 1G pada mulanya tuh hanya sebuah analog dan suara, kemudian berkembang menjadi digital dan SMS seperti BlackBerry dan sebagainya. Nah, setelah memasuki 3G, internet dan multimedia tuh udah mulai berkembang, sehingga muncul 4G, itu broadband cepat atau ABPS, dan ini tuh sudah cukup canggih ya, 4G. Nah, 5G adalah standar generasi kelima dengan 3 keunggulan utama. Yang pertama tuh dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi hingga 20 GB per second, ini sangat bagus ya. Terus latensi sangat rendah atau ultra reliable latency low connection itu di bawah 1 milisecond. Jadi, dan juga perangkat koneksi yang bisa dihubungkan secara masif, ini masif teknologi communication. Jadi 5G itu bisa terhubung ke banyak perangkat, hanya sedikit. Nah, di sini juga ada parameter kualitas sinyal. Yang kami gunakan adalah minus 60 sampai dengan minus 85 dB. Itu dia baik ya. Min 8 sampai 100 itu dia cukup, dan di bawahnya itu menurun. Nah, mungkin ada referensi lain nih di sini, Wi-Fi signal strength. Namun kami tidak memakai ini karena dari diagram itu cukup aneh. Yang pertama adalah dia salah menggunakan, sini seharusnya kan less dan minus 17 dBm, tapi sini malah dia less bukan greater. Jadi kami tidak menggunakan data ini, kami hanya mematok parameternya hanya dari yang kami buat, yaitu minus 60 sampai minus 8 dan sebagainya. Kemudian selain landasan teori yang tadi, apa sih yang operator ada di Indonesia gitu? Yang pertama adalah Telkomsel. Jadi Telkomsel menggunakan frekuensi 2,3 GHz. Kemudian ada XL Axiata dan juga ada Indosat Ooredoo. Kalau di sini bisa dibilang bahwa Telkomsel dulu, kemudian Axiata, dan kemudian Indosat Ooredoo. Namun Indosat Ooredoo itu sudah beroperasi lebih lama daripada Telkomsel dan XL Axiata. Tapi pada awalnya Indosat Ooredoo itu namanya bukan Ooredoo saja, tetapi sekarang menjadi merge menjadi Ooredoo Hutchison pada 2002. Kemudian untuk tools atau apa saja yang kami gunakan, yang pertama adalah aplikasi monitoring. Jadi kami menggunakan Network Analyzer oleh JDTech untuk memantau data teknis. Ini mengandung seperti yang sudah tadi saya paparkan sebelumnya, yaitu untuk menentukan parameter sinyal baik atau buruk, dan juga ada data-data lain yang mungkin nanti saya akan jelaskan. Nah, yang kedua tuh kami menggunakan perbandingan dari si frekuensi dan bandwidth yang dimiliki oleh operator. Yang pertama itu ada Telkomsel, terus ada Smartfren, Axiata, dan Indosat. Bisa dilihat bahwa dari perbandingan ini yang paling bagus
Ini pada tahun 2023. Bisa dilihat bahwa di Thailand itu sudah bagus sekali pemerataan 5G-nya, sehingga muncul ungu tuh banyak. Sementara di Indonesia bisa dilihat bahwa di Kalimantan tuh sangat sedikit, Sulawesi juga sedikit, apalagi di Papua. Nah, di sini nih sesuai dengan pemerataan, tentu bahwa di bagian Jawa itu yang ungu-ungu atau yang 5G-nya itu banyak. Dan ini sesuai dengan peta yang dipaparkan di sini. Nah, oke, jadi ini adalah hasilnya. Sesuai dengan megahertz, pembandingan frekuensi dan megahertz yang tadi, bisa lihat bahwa ya memang benar bahwa Telkomsel tuh lebih banyak itu persebarannya ada di sini ungu-ungu. Sementara untuk Indosat dan juga Axiata itu dia masih ada atau mungkin tidak, masih sedikit atau mungkin tidak ada. Saya akan membahasnya satu-satu. Jadi di Desa Cipacing tuh ada ini, dan ini ada data state, ada data activity, ada roaming, sim state dan sebagainya. Data state itu berarti apakah perangkat yang digunakan untuk memonitor itu terkonek dengan 5G atau tidak. Yang pertama itu di sini di Cipacing ya, berarti ada itu 5G. Data aktifnya juga in out, berarti ada yang di-download, ada yang diunggah, ada yang diunduh. ID dari si operatornya ini Telkomsel dan tipenya adalah LTE. Kalau GSM itu berarti dia bisa connect ke si 5G, si perangkatnya bisa connect. Dan di sini bisa lihat bahwa sinyal strength itu masih kurang ya, masih minus 105 dBm. Dan juga di sini juga kurang lah. Di Desa Cipacing, Sayang dan Cikeru itu masih bisa dibilang belum terlalu merata infrastrukturnya. Kenapa? Karena dia koneksi 5G-nya masih buruk. Selanjutnya adalah di sini Harga Mana. Di Harga Mana juga masih kurang, dia masih minus 115. Bahkan tipe networknya tuh tidak diketahui. Di Ready dan ini Axiata, nah ini baru minus 75 dBm. Ini berarti bisa dikategorikan sebagai lumayan lah. Dan di sini bisa lihat bahwa memang Telkomsel yang bagus. Dan dia menggunakan operatornya Bayu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kita mau rata-rata itu berarti nanti minus 998 dan itu bisa dibilang buruk untuk 5G sesuai dengan parameter yang tadi. Setelah kami melakukan analisis, apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama tuh peningkatan infrastruktur jaringan. Tentu, bagaimana cara memperluas masyarakat biasa seperti mahasiswa atau mungkin penduduk itu tidak bisa langsung melakukan peningkatan infrastruktur. Mengapa? Karena mereka tidak punya resource atau sumber daya yang mumpuni gitu. Yang bisa siapa? Antara operator atau pemerintah. Dan yang lebih terintegrasi adalah pemerintah, sehingga kami menyarankan agar pemerintah untuk memeratakan infrastruktur. Kemudian juga ada pembaruan regulasi frekuensi. Jadi pembangunan teknologi transmisi yang baik di Jatinangor oleh operator jaringan khususnya di instalasi kabel fiber optik itu dibutuhkan agar merata penggunaan 5G-nya. Nah, ini bisa lihat bahwa ini oleh Indonesia Bank ID. Jadi ada arah pemetaran dan pembangunan infrastruktur. Jadi pada tahun 2045 itu menjadi 7% PDB. Yang pertama tuh dia meningkatkan konektivitas fisik dan virtual. Ini berarti ini lebih ke transportasi ya. Yang kami fokuskan adalah di sini, di pemerataan pembangunan antar wilayah karena ini berhubungan dengan infrastruktur seperti BTS dan sebagainya. Juga ini memenuhi prasarana desa dan ya mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan. Jadi internet itu kan sangat digunakan ya. Jika pemerintah fokus untuk meningkatkan internet, mungkin rakyat itu lebih senang dan juga lebih produktif lah. Oleh karena itu pemerataan tuh sebenarnya sangat dibutuhkan. Sebisa mungkin atau harapan idealnya adalah mengikuti Thailand. Ini tujuannya yang sesuai dengan Salindia tadi, menganalisis dan membandingkan kualitas antar operator. Jadi apa sih yang paling bagus operatornya? Sesuai dengan data yang telah diberikan dan juga data-data sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa Telkomsel yang tersedia di Jatinangor. XL dan Indosat tuh belum melakukan ekspansi karena mungkin memang bukan targetnya di Jatinangor expand, karena mungkin penggunanya di sana tuh masih belum banyak, sehingga bukan target. Yang kedua tuh faktor lingkungannya. Setelah kami analisis, jadi kualitas tuh bervariasi di Cibesi dan Harga Mana. Mana yang lebih tinggi 5G-nya atau yang lebih bagus lah sinyalnya? Tentu yang dekat dengan ITB, IPDN, mereka itu padat penduduk dan juga infrastrukturnya, BTS-nya tuh juga lebih bagus. Berbeda dengan Harga Mana dan desa-desa lainnya, mereka tuh tidak terlalu padat dan bisa dibilang memang masih berbentuk desa. Oleh karena itu, ya dipengaruhi oleh jarak BTS, topografi dan bangunan. Terus cara mengetahui meningkatkan performa jaringan ini bagaimana? Ya tentu dengan pemerataan infrastruktur. Apalagi di desa saya dan Harga Mana yang memang bisa dibilang cukup jauh dari pusat, yaitu di sini anggapannya pusat adalah ITB dan IPDN. Itu. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan ketika membuat makalah. Terima kasih sudah menonton.